Tiba saatnya kita akan sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita minta hati yang baru, hati yang diubahkan oleh Tuhan, supaya benih firman Tuhan yang kita dengar sebenar boleh bertumbuh dan berbuah-buah dalam kehidupan kita. Kita angkat satu pujian yang katakan, ubah hatiku. Hatiku sebut
semua sehat dan yang pasti harus tetap semangat. Nah, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Nah, kembali tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Boleh ikuti Justina berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang malam. Kami tidur, kami beristirahat, dan kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, kami juga sudah memuji, menyembah Engkau. Dan pada saat ini kami bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya saya katakan amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Sini ulang ya. Dari Roma 12 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Sini akan bacakan, janganlah boleh sambil buka Alkitabnya, kita baca sama-sama ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi itu untuk ayat firman Tuhan pada hari ini. Oke, baik anak-anak. Sebelum Miss Tina melanjutkan untuk cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, Miss Tina mau tanya dulu, siapakah di sini sudah sungguh-sungguh berdoa? Ayo angkat tangannya. Siapa di sini sudah sungguh-sungguh membaca Alkitab? Ayo coba angkat tangannya juga. Atau siapa di sini yang sudah sungguh-sungguh mengerjakan tugas dari Miss dan Mister dengan baik? Ayo angkat tangannya lagi. Wah, pasti ada banyak yang angkat tangan ya. Siapakah di sini yang juga sudah rajin membantu orang tua? Nah, ayo angkat tangannya juga. Ayo siapa? Ya, dari pertanyaan-pertanyaan itu anak-anak bisa jawab sendiri ya. Anak-anak tahu sendiri. Nah, pada saat ini banyak sekali orang merasa bebas. Kenapa? Karena segala sesuatu pada saat ini dikerjakan di rumah ya. Jadi ada beberapa sebagian dari kalian atau dari kita ya merasa tidak perlu buru-buru lagi bangun pagi ya. Tidak perlu buru-buru lagi sarapan. Tidak perlu lagi buru-buru apalagi, tidak perlu buru-buru lagi mandi, atau tidak perlu buru-buru lagi berangkat ke sekolah karena takut terlambat misalnya ya. Jadi tidak perlu buru-buru lagi ya, karena semuanya sudah bisa dilakukan di rumah. Jadi kalian merasa sudah bebas ya, bisa melakukan semuanya sesuka hati, sebebas-bebasnya. Tapi pada hari ini kita mau belajar ya, bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Jangan sampai ya kita menghabiskan waktu ya setiap hari untuk bermalas-malasan ya. Atau misalnya mau tanya nih, siapa yang di sini suka bermalas-malasan? Coba angkat tangannya. Lebih banyak tidurnya atau lebih banyak main sepeda atau lebih banyak main bola ya, atau lebih banyak main apa yuk? Main apa ini? Main games ya. Saat-saat ini ya lebih banyak orang menghabiskan waktunya untuk main games ya, karena di games itu banyak sekali ya. Ada
permainan-permainan yang bagus ya. Kalau misalnya tuh istilah sekarang ya, nggak tahu nama-nama permainannya saking banyaknya ya. Tapi kalau misalnya ketemu sama anak-anak, Miss tadi saya habis main games ini loh, saya habis main games ini loh. Nah, apakah bagus kalau sepanjang hari atau setiap hari kita habiskan untuk bermain games ya? Karena kalau kita sudah terus bermain games itu biasanya sampai kita larut di dalamnya, lupa apa ya? Lupa mengerjakan tugas-tugas sekolah, lupa berdoa, lupa apalagi membaca Alkitab, lupa apalagi ya? Lupa membantu orang tua. Semuanya jadi terlambat ya. Terlambatnya apa, Miss? Terlambat ngumpulin tugas, apalagi ya, terlambat absen Kaisela, apalagi ya, terlambat membaca Alkitab ya, atau terlambat apa lagi ya, dan terlambat banyak lagi lainnya. Nah, itu bisa membuat kalian terlambat kalau setiap hari dihabiskan untuk bermain games ya. Jadi ada hal lain lagi yang membuat kalian terlambat apa lagi? Terlambat lagi untuk perkembangan kalian di masa depan, menjadi anak-anak yang hebat, menjadi anak-anak yang pintar. Pasti semua anak-anak di sini pengen ya jadi anak-anak yang hebat, pintar nanti di masa depan ya, bisa jadi dokter, bisa jadi presiden, mungkin bisa jadi guru kayak Miss Tina, atau mungkin bisa menjadi polisi, bisa menjadi pilot, atau jadi pengusaha yang sukses. Semua pasti ingin menjadi orang-orang yang hebat. Nah, sebelum kalian bisa mencapai hal tersebut, harus kita lakukan dari sekarang hal-hal yang baik. Jangan sampai habiskan semua waktu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna ya. Dalam firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita, diri kita untuk ya sebagai persembahan yang hidup ya, yang menyenangkan hatinya Tuhan ya. Siapa yang sini mau menyenangkan hatinya Tuhan? Pasti semua tahu, pasti semua mau ya. Misina juga mau ya, sebagai anak-anak Tuhan kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Mungkin dari anak-anak berpikir seperti ini, ada loh temanku Miss yang setiap hari kerjanya misalnya main game saja, setiap hari nggak dimarah tuh sama mamanya. Ada loh temanku Miss setiap hari kerjanya jalan-jalan saja, nggak dimarah tuh sama papa mamanya. Ada tuh temanku Miss setiap hari naik sepeda ya, atau main bola terus, tapi nggak kenapa tuh. Nah, dalam firman Tuhan ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Anak-anak harus berbeda dengan orang-orang dunia. Jika orang dunia bermalas-malasan, harus jadi anak yang rajin. Kalau orang dunia suka melupakan Tuhan, lupa berdoa, lupa baca Alkitab, ya, lupa merenungkan firman Tuhan, kita gak boleh sama. Tapi kita mau menjadi orang-orang yang mengingat Tuhan. Atau misalnya orang dunia itu suka berkata yang sia-sia, anak-anak jangan melakukan hal tersebut. Atau misalnya orang dunia ya tidak mau membantu orang tua, bermalas-malasan, jangan mau sama. Anak-anak harus jadi orang yang berbeda. Jadi anak-anak harus rajin membantu orang tua. Nah, jadi itulah ya yang Tuhan inginkan, supaya kita menjadi orang yang berbeda, tidak menjadi sama dengan orang dunia ya. Di dalam bagian yang lain juga dikatakan ya, berubah dalam pembaharuan budi. Artinya ya, dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Misalnya pada saat ini ya, anak-anak itu kan belajarnya di rumah.
Walaupun belajar di rumah, tetap lakukan dengan baik ya, tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Walaupun misalnya ibadahnya di rumah, anak-anak juga tetap lakukan dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdoa, merenungkan firman Tuhan, baca Alkitab. Walaupun itu di rumah ya, tidak bisa ketemu sama teman-teman, harus tetap lakukan dengan baik ya. Karena Tuhan mau kita itu tidak ya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan mau kita terus berubah menjadi semakin baik di hadapan Tuhan ya. Jadi anak-anak atau kita semua itu tahu ya mana yang baik, mana yang tidak baik ya. Tentu anak-anak sudah sering diajar ya oleh Miss, Mister, oleh Papa, oleh Mama, oleh siapapun yang ada di sekitarmu untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, itu juga yang Tuhan inginkan supaya kita tahu ya mana yang baik, mana yang tidak baik yang harus kita lakukan ya. Karena Tuhan mau supaya kita boleh mempersembahkan diri kita, hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan ya. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Itulah ibadah yang sejati jika kita memberikan ya hidup kita, diri kita yang terbaik ya, melalui perkataan kita, melalui pikiran kita ya, melalui perbuatan kita setiap hari. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Kita boleh semakin hari boleh semakin baik, boleh semakin diubahkan oleh pembaharuan budi kita. Nah, jadi itu 3 poin yang Miss Tina mau bagi ya pada hari ini. Yang pertama ya, marilah kita persembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia ini. Kita harus menjadi orang yang tampil beda, orang yang berbeda ya sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang ketiga, apalagi kita boleh terus berubah dalam pembaharuan budi kita ya. Jadi itulah kita harus bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menjadi orang-orang yang benar-benar, oh ini ya anak-anak yang hebat, oh ini ya anak-anak yang pintar, oh ternyata inilah ya anak-anak Tuhan ya, anak-anak Tuhan yang baik, yang luar biasa. Nah, dari sini kita bisa menjadi contoh, menjadi teladan sehingga orang bisa melihat ya. Jadi berikanlah yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan ya, supaya nama Tuhan selalu disenangkan melalui hidup kita. Kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Lakukan yang terbaik melalui diri kita sendiri ya, sehingga orang lain bisa melihat ya. Jadi itu yang bisa Miss Tina bagikan pada hari ini. Amin ya untuk firman Tuhan. Marilah kita sama-sama belajar menjadi orang-orang yang semakin baik di dalam Tuhan ya. Kita boleh terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang boleh mengajarkan kami supaya kami terus disempurnakan di dalam Engkau, menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Kami boleh mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, melakukan hal yang baik yang menyenangkan hati Tuhan, menjaga hati, pikiran, perkataan kami dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini. Biarlah itu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan kegiatan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami lakukan, Tuhan berkati kami, berikan kami semua kepintaran, kekuatan, kesehatan, dan sukacita untuk kami boleh menyelesaikan semua tugas-tugas kami dengan baik. Berkati teman-teman, berkati Miss dan Mister dimanapun mereka berada. Berkati juga Papa dan Mama yang selalu mendampingi kami. Berikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami boleh segera kembali
ke sekolah, kamu boleh bermain, belajar bersama-sama di sekolah dengan teman-teman, dengan Miss dan Mister. Kami sungguh merindukan semuanya. Bila Tuhan memberkati supaya kami dan bangsa kami boleh segera pulih dari virus corona yang melanda bangsa kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua. Kami mau serahkan hari ini, sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Nah, jadi itu anak-anak untuk firman Tuhan pada hari ini. Selamat belajar ya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.